Perutusan itu bukan hanya untuk para romo, bruder, suster ya, tapi seluruh umat pengikut Kristus itu diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan Allah. Dan saat itu terjadi, apakah kita tetap setia kepada Allah? Apakah kita tetap setia menyampaikan karya keselamatan itu? Dan apakah kita juga meneladani Yesus Kristus yang rela sengsara dan wafat demi keselamatan semakin banyak orang? Kiranya itu bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Para suster, bruder, romo, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Rabu pada Pekan Suci. Kita diajak untuk meladan Kristus yang siap sedia menderita untuk keselamatan semakin banyak orang. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, menurut rencanamu, putramu menanggung derita di salib untuk mematahkan kuasa musuh kami. Semoga kami para hamba-Mu kau anugerahi kurnia kebangkitan. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku diludahi. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap hari ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut canggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodahi dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Karena Engkaulah ya Tuhan, aku menanggung celah, karena Engkaulah noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, menjadi orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia, dan waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan lagu syukur. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali,
hai kamu yang mencari Allah, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Demi kasih setiamu yang besar ya Tuhan, jawablah aku pada waktu Engkau berkenan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid yang bernama Yudas Iskariot menemui imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang mau kamu berikan kepadaku untuk menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama hari raya roti tak beragi, datanglah para murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, beginilah pesan guru, saatku hampir tiba. Di rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama para muridku." Lalu para murid melakukan apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antaramu akan menyerahkan daku." Dan dengan hati amat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Ia yang bersamaku mencelupkan tangan ke dalam piala ini yang akan menyerahkan daku. Putra manusia memang akan pergi sesuai yang tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan putra manusia. Lebih baik baginya sekiranya tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini seperti mengulang bacaan Injil kemarin ketika kita mendengarkan Yudas akan menyerahkan Yesus. Hanya bacaan Injil hari ini kemudian ditempatkan bersama dengan bacaan dari kitab Nabi Yesaya yang merupakan salah satu dari kidung hamba Yahweh atau madah hamba Yahweh dalam kitab Nabi Yesaya. Ada 4 madah hamba Yahweh dalam kitab Nabi Yesaya yang isinya kurang lebih dia adalah hamba Yahweh yang setia mewartakan karya Allah, hamba Yahweh yang setia walaupun harus menempuh penderitaan karena kesetiaannya kepada Allah. 4-4-nya itu berisikan kurang lebih seperti itu. Dan apa yang terjadi pada Yesus itu pun merupakan seperti gambaran dari kidung hamba Yahweh itu, bahwa tahu bahwa akan menderita, tahu bahwa dirinya akan mati, tetapi tetap setia akan rencana dan kehendak Allah, tetap setia untuk menyampaikan karya keselamatan dari Allah sendiri. Kiranya itu juga yang mungkin bisa menjadi bahan refleksi kita untuk menyongsong Trihari Paskah mulai Kamis, Jumat, Sabtu dan hari Minggu untuk merenungkan sengsara wafat dan kebangkitan Kristus.
Kristus atau Yesus Kristus tetap setia dalam penderitaannya, seperti hamba Yahweh yang tetap setia mewartakan kerajaan Allah, menyampaikan kebenaran Allah. Tentu kita sebagai manusia normal itu tidak ada yang pengen menderita, pengennya ya seneng, ada yang pengen galau, memikirkan panggilan gitu, itu kan jarang-jarang ada yang mau begitu. Ya pasti tidak mau, pengennya lancar-lancar semuanya. Tetapi ketika situasi menuntut kita untuk kemudian mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan atau mungkin penderitaan saat kita melaksanakan perutusan kita, maka diharapkan kita juga siap untuk diutus. Perutusan itu bukan hanya untuk para romo, bruder, suster ya, tapi seluruh umat pengikut Kristus itu diutus untuk menyampaikan kabar keselamatan Allah. Dan saat itu terjadi, apakah kita tetap setia kepada Allah? Apakah kita tetap setia menyampaikan karya keselamatan itu? Dan apakah kita juga meneladani Yesus Kristus yang rela sengsara dan wafat demi keselamatan semakin banyak orang? Kiranya itu bisa kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah sungguh kita bisa menjadi seperti hamba Yahweh dalam kitab Nabi Yesaya dan seperti Yesus Kristus sendiri? Kita hening sejenak. Putra manusia datang bukan untuk minta dilayani, melainkan mau melayani dan mengorbankan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, dalam ibadat suci ini wafat putramu kami maklumkan. Berilah kami iman yang teguh bahwa kami telah Kau anugerahi hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Selamat memasuki permenungan pada Trihari Paskah. Semoga perayaan Paskah membuat kita semakin diteguhkan imannya. Dan mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin.